Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya rekan-rekan guru di seluruh tanah air dari Sabang hingga Merauke. Hari ini kita ketemu lagi di acara yang sama, yaitu pembahasan fisika untuk persiapan UP tahun 2022. Hari ini kebetulan hari Minggu untuk kita bertemu yang ketiga. Saya sudah di berupa file tanpa jawaban ya, kemudian berupa dari Google Form. Insya Allah Bapak-Bapak sudah melihat seperti apa. Maaf, putus-putus. Kita ke soal nomor 1. Balok bermassa M diam di permukaan papan miring yang membentuk theta terhadap horizontal. Di antara tiga pernyataan berikut, 1. Balok memberikan gaya gesek ke papan sebesar mg sin theta, arah ke bawah sejajar permukaan papan. Yang kedua, balok menekan papan secara tegak lurus ke bawah dengan gaya sebesar mg cos theta. Yang ketiga, gaya normal dari ke balok sebesar mg cos theta. Kalau kita gambarkan ya, perlu kita gambarkan untuk melihat seperti apa arah dan besarnya dari masing-masing poin 1, 2, 3 tersebut. Langsung kalau saya gambarkan itu model seperti ini ya, ada biru, ini ada sudutnya theta, kemudian si balok dilepaskan dari atas miring tersebut. Nah, berarti di sini kalau kita lihat arah gaya-gayanya, ini gaya kita tuliskan mg ya sesuai dengan di soalnya. Kemudian ini kita mulai menjadi dua mg-nya ini. Yang pertama searah bidang miring atau sejajar bidang miring dan tegak lurus terhadap bidang ini ada sudutnya theta. Yang di sini itu selalu kita pakai dikali cos theta, di cos theta. Yang sebelah sini dikali mg sin theta. Nah, karena di sini kasar, maka ada gaya gesek. Yang gaya geseknya itu selalu melawan arahnya. Arahnya mana? Arahnya itu ke bawah seperti ini, sejajar dengan bidang ini. Nah, kemudian ini ada gaya gesek. Ini gaya geseknya. Ini F-nya. Kemudian ini gaya normal. Ini gaya normal. Terus kita lihat di pernyataan semu. Balok memberikan gaya gesek ke papan sebesar mg sin theta, arah ke bawah sejajar permukaan papan. Ini untuk gaya gesek. Oh, mohon maaf, ada yang salah. Ini bergerak ya, jadi diam. Nah, berarti ini pakai hukum yang pertama yaitu sigma f sama dengan 0 ya. Untuk yang sumbeksnya ya. Sehingga nanti kita dapat mg sin theta dikurangi fg sama dengan 0. Atau bisa kita tulis mg sin theta sama dengan fg. Menurut fg nilainya benar, cuma arahnya itu yang salah. Harusnya ke ya, berarti untuk pernyataan ini salah karena arahnya ke atas. Kemudian yang kedua, balok menekan papan secara tegak lurus dengan gaya sebesar mg theta. Menekan ke bawah maksudnya itu kita bisa gaya normalnya sigma fg, kita bisa pakai sigma fg sama.
Nah, berarti MG cos theta sama dengan atau langsung sama dengan M. Jadi untuk yang soal untuk poin yang dua ini benar. Nah, kemudian yang ketiga, gaya normal dari ke balok sebesar mg. Nah, ini juga benar. Ini 1, 2, sama 3 itu udah satuan, berarti ini juga benar. Jadi untuk yang nomor 1 ini jawabannya adalah yang C, yaitu 2 dan 3. Kemudian untuk soal yang nomor 2, sasaran berikut yang menentukan periode osilasi beban yang digantungkan pada osilasi vertikal adalah osilasi gas secara vertikal. Untuk yang nomor 2 kita lihat. Jadi begini ya Bapak Ibu. Osilasi ini kan gerak harmonik sederhana. Pakai pegas secara vertikal. Jadi begini. Nah, jadi begini kan? Ini M. Ini K. Ini ditarik ya, ditarik ke bawah, kemudian dilepaskan dan terjadilah gerak harmonik sederhana. Nah, baik yang model vertikal seperti ini vertikal ya, maupun yang model horizontal, dia ditaruh di sebuah lantai seperti ini, kemudian ini ditarik bisa ke kanan ya, kalau ini ditarik ke kanan atau tidak ditekan. Ini baik secara vertikal maupun secara horizontal. Ini periodenya itu sama. Nah, berapa periodenya? Periodenya itu sama dengan atau T ya, T sama dengan kita pakai 2 pi akar dari M per K. Jadi seperti ini. Ini ya. Oke. Sedangkan di sini ya, kalau kita lihat T-nya dipengaruhi siapa? Dipengaruhi oleh M, ya, dipengaruhi oleh M, sama dipengaruhi oleh konstanta pegas. Massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, ibu-ibu, bapak-bapak ya, perlu diketahui. Massa tidak pernah dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian untuk konstanta, kemarin kita pernah bahas masalah konstanta yang lebar. Ternyata konstanta itu juga tidak dipengaruhi, hanya dipengaruhi oleh struktur bahan ya. Bahan, kalau kita lihat kita sesuaikan soal nomor 2 ini, maka massa sama konstanta aja, tapi di situ yang ada yang lain hanya massa, kecepatan gravitasi, amplitudo, massa beban, kecepatan gravitasi. Jadi jawabannya itu biar sesuai, itu jawabannya D. Untuk soal yang nomor 2 itu jawaban Ibu ya. Terus yang nomor 3. Nomor ini soal rumit karena ini kesetimbangan dan apalagi ini sebuah tangga ya, tangga. Kalau cuma tangga di senderen langsung, tapi kalau ditambah ada orang yang naiki itu biasanya agak sedikit rumit. Tapi kalau kita coba mengerjakan itu seperti ini ya. Saya gambarkan dulu. Ini tembok. Kemudian ini ada tangga. Ini aja deh ya. Berat orang 600, berat
tangganya itu 100 Newton. Dia pada posisi 3/4 derajat jarak tangga ke dinding. D-nya 1,5 ada D-nya ya. D sama dengan 1,5 meter. Kemudian dindingnya itu sama dengan 3 meter. Oke. Kemudian 3/4 bagian berarti udah hampir sampai asli. Jadi ini kalau kita hitung 3/4 jamnya kan saya sebutkan L saja ya. Yang ditanyain adalah daya tekan tangga ke dinding. Tekan ya sama saja dengan kita mencari gaya normalnya. Ini gaya tekan tangga ke dinding. Saya ini kasih nama aja, ini titik A dan ini titik B, gitu ya. Titik A-nya. Apa namanya? Gaya normal. Yang di A itu yang di A. Nah, gaya-gayanya apa saja yang ada di sini? Kalau kita tulis lengkapnya itu di bawah Pak Ibu. Ada diagram orang di bawah. Ini misalkan WO kayaknya 600. Kemudian tadi kan gini ya. Kemudian gaya gesek, gaya tahan sama gaya gesek. Ada yang ngaji Pak. Gitu ya, Bapak Ibu. Yang kita bisa pakai langsung sama Maaf ya, Bu Kris, Pak speakernya Kris. Ini yang ada lagi yasinan, lagi yasinan. Kris Dewi. Layarnya ganti jadinya ke Bu Krislin. Yang ada suaranya siapa ini? Halo. Bu Krislina, Pak. Bu Krislina. Tuh, Bu Krislina lagi tuh. Lagi pengajian. Lagi yasinan. Yasinan. Bu Kris, tolong. Ditelepon. Install aja, Bu. Install aja, Bu Kris. Ya saya pakai HP. Coba saya telepon. Ditelepon dulu biar kita aman terkendali. Kayaknya udah. Yang layarnya yang masih gonta-ganti silakan pas layarnya itu full ke saya, silakan diklik, double klik biar nggak di double klik aja. Lanjut Pak, kayaknya Bu Kris udah disilang. Oke ya. Jadi pas ini saya pakai yang model lain. Saya pakai yang begini, torsi sama dengan lengan dikali dengan daya lengan. Nah, lengannya itu nanti kita ambil jarak yang tegak lurus ya, terhadap dari poros nanti. Jadi misalkan begini, Bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan paham.
Kita akan mencari NA ya. NA-nya itu yang ini kan B-nya itu sebagai poros. Tandai ya. B ini sebagai poros. Titiknya. Lalu untuk NA ini kan gayanya ke kanan. Kita tarik beban batang ini, nanti batangnya ini akan berputar saat jarum jam. Oke ya, berputar saat jarum jam. Terus kita tentukan lengannya itu mana? Lengannya itu ngambil dari poros, kemudian memotong tegak lurus. Saya ambil di sini ya, biar terlalu ribet yang di sini. Ini begini kan? Ini kan ini B ya. Ini gaya NA gitu ya. Nah ini kita tarik dulu. Kemudian ini namanya garis gaya. Garis gaya itu kita tarik ke kanan, kita tidak apa-apa, panjang. Harusnya disimpan. Di poros ini kita tarik sampai potong garis gaya. Garis gayanya mana? Ini garis gaya. Jadi dipotong dulu. Nah, setelah dipotong, kita tentukan mana potongan yang tegak lurus. Yang disini potongan tegak lurus, maka inilah yang namanya lengan. Lengannya siapa? Lengannya NA. Gitu ya. Ini untuk lengan NA. Kalau yang lengannya WO, saya gambarin lagi ya, biar paham semuanya. Ini WO, ya ini WO. Ini kan porosnya, ini poros ya. Ini kan bisa dipanjangin ke bawah, dan ini kita tarik dari sini, dari poros sampai lurus, ini kan sini. Ini memotong tegak lurus. Nah, kalau udah memotong tegak lurus, baru kita ukur. Ini apa namanya? Ini namanya lengannya WO. Ya, ini lengannya WO ya. Dan seterusnya nanti WT juga sama. WT mirip dengan begitu ya. Saya lanjutin nih, saya hapus dulu ya. Ini searah jarum jam, ini berlawanan ya. Searah jarum jam kan negatif. Min NA dikali L NA. Ini berlawanan jarum jam berarti WO dikali L WO. Ditambah ini juga salah jarum jam, berlawanan jarum jam. Jadi W dikali WT. Nah, ini kan ini terus FD sama NB itu kan berada di D sama NB berada di poros, maka itu tidak nilainya 0. Nanti kita sama dengan 0 ya. Masukkan berarti ini min NA-nya yang kita cari, LNA-nya ini kan panjangnya ini sama kan. Ditambah itu-nya itu 600 kali LWO-nya. LWO-nya berapa? Ini kan 4/3 ya. Ini kan 4/3 ya. Berarti segini juga 4/3 ya. Biar sama. 4/3 dari 1,5. 4/3 dari 1,5. Atau saya tulis 3/2 aja ya. Kemudian ditambah WT. W-nya itu 100 dikali LWT. Nah, ini kan WT itu kan pas di tengah-tengah. Nah, ini 1,5 ya. Kalau pas tengah-tengah berarti saya tulis begini aja ya. 3,5 dari 3/2. Nanti itu sama dengan 0. Saya tandai ya. Ini setengahnya berdua. Terus yang ini 3/4. 3/4-nya. 3/4, Pak. Ya, ini 3/4 ya. Iya. 3/4-nya. Itu ya. Oke, baru kita masuk pertengahan hitung seperti biasa. Berarti ini pindahin dari ini bisa hilang. Langsung saya tulis ini 3NA sama dengan mungkin ada yang bisa dicoret saja. Tidak terlalu besar yang bagi 41 bagi 4 150 ya. 150 kali saya tulis gini aja ya. 150
dikali 9/2 ditambah ini 25 ya. 25 dikali, ini kan bisa dicoret ini ya. Bagi 3 1, bagi 3 3 ini kan gitu. Sehingga nilainya NA sama dengan ini kan 75 kali 3 itu 25 ditambah 25 250 Newton. Jadi jawabannya itu yang A. Kita kan pakai cara lain juga apa ini ya? Kalau mau pakai cara lain, caranya itu saya clue-nya aja ya, bilangnya torsi sama dengan seperti biasa sin bakalan sama hasilnya sama dengan 250. Jadi NA-nya kita bikin tegak lurus, W-nya kita bikin tegak lurus, W-nya kita bikin itu bakalan sama hasilnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak, mau tanya Pak. Pak, itu yang LWB tuh itu kan 3/4 L ya. 3/4 dari L kan L-nya belum tahu. Tapi ketika di situ 3/4 jadi 3/2. Tangganya itu panjangnya berapa? Belum. Maksudnya ini kan panjangnya 3/4 itu maksudnya ya. Tapi untuk lengannya NA, lengannya NA itu yang ini lengannya. Yang enak paham, yang enak paham. Yang LWB. LWO. Orang. Ini ya. Orang ya. Nah, segini kan 3/4, segini 3/4. Pasti ini sama 3/4. Oh sama gitu. Betul. Kesesuaian segitiga. Nah, ini juga sama. Ini kan sebenarnya setengahnya, setengah. Makanya saya ambil setengah. Ini setengah dari 3/2. Artinya Kira-kira panjang D dengan panjang D dengan panjang tangga sama berarti gitu. Kan itu enggak segitiga bukan, sama sisi Pak Ipin. Bukan. Maksudnya ini kita bicara tentang lengan. Jadi gini. Sambil tok WU aja ya, WU. Kan begini nih. Ini kan posisinya orangnya ada di sini. Ya, orang. Ke atas Pak Ipin nggak kelihatan Pak Ipin. Di atas aja nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, siap. Saya pindahin di sini ya. Ini ada, ini kan tangganya seperti ini ya. Ini orangnya, orangnya kan di sini. Nah, di sini kan 3/4-nya. 3/4 ya. Kalau kita ini kan juga sama, Pak. Ini pasti 3/4-nya. 3/4-nya siapa? 3/4-nya D, ya enggak? Ya, artinya berarti tangga dengan D sama gitu Pak Ipin berarti nilai tangga dengan D. Nilai tangga. Nah, panjang tangga L berarti kalau Pak Ipin seperti itu berarti menyamakan antara panjang tangga ya dengan jarak tangga ke tembok sama. Tapi kalau dari strukturnya lihat itu kan segitiga siku-siku nggak sama antara D dengan tangga. Kalau lihat Pak Ipin tadi berarti kan antara nilai D dengan nilai L sama ya? D sama L sama untuk yang proyeksi ke X-nya mungkin Pak Hamim. Atau begini aja. Begini ya. Pak, boleh nambahin nggak Kita Pak? mau pakai perbandingan. Nah ya, pakai perbandingan Pak, biar Oh, monggo silakan. Ibu silakan. Nah, gini loh Pak Hamim, maksudnya dari Pak Ipin itu bukannya 3/4 L itu lantas sama dengan 3/4 D. Tapi lihat perbandingannya itu loh Pak. Perbandingan gimana Bu? Oke, coba Bapak perhatikan. Anggaplah segitiga yang dibentuk antara tangga, dinding, dan lantai itu sebagai segitiga utuh. Terus Pak Ipin buat segitiga baru itu yang sisi miringnya 3/4 L, motong 3/4 L kan.
otomatis alasnya juga jadi 3/4, tingginya juga dari 3/4 dari tinggi awal gitu. Ini berarti 3/4. Atau kalau Pak Amin pengen itu lagi, lihat dari perbandingan sisi-sisinya itu Pak, kan sudut yang dibentuk juga sama besar. Oke, mungkin Saya. Paham ya? Ini segitiga utuh BKL. Ini segitiga yang ada orangnya, berarti 3/4L, berarti ini 3/4D, yang ini 3/4H. Lagi-lagi saya perlu menekankan bahwa lengan itu beda dengan jarak gaya ke poros, beda banget lengan itu. Saya artikan begini ya, lengan. Jarak yang ditarik dari poros lalu memotong secara tegak lurus garis garis. Misalkan di sini ya, ini gaya berat tangga WT ya kan, WT. Nah, WT ini di sini ya, ini porosnya ada di bawah. Nah, WT itu punya lengannya di mana? Nah, kalau ingin tahu ini garis gaya ini kita panjanginnya itu ke bawah sama ke atas. Ini garis gaya WT, gitu ya. Setelah itu kita sudah panjangin, baru kita tarik garis dari poros, memotong di mana secara tegak lurus. Oh, ternyata motongnya di sini, ya enggak? Motong di sini kan? Ini perpotongannya secara tegak lurus. Baru ini kita cari jaraknya berapa ya? Oke, ini tangga ya, tangga, kemudian berat itu posisinya pas di tengah-tengah ya, tengah-tengah L ya kan? Segini kan setengah L. Terus segini berapa? Ya pasti segini adalah setengah dari D, karena D segini setengah D. Proyeksinya Pak Ipin, proyeksinya. Nah, ya Pak, Betul. proyeksi sumbu X. Oke. Oh. Iya. Ya, masuk. Ya, lanjut. Kalau misalkan Pak Hamid pengen cara yang model ini, sebenarnya nggak masalah. Iya, biasanya pakai proyeksi begitu tuh. Kok pakai kayak gini yang kadang-kadang kita mau di sudut, iya nggak? Ya. Iya kan? Misalkan sudutnya sudutnya ada di mana? Ya, harus nyari miring dulu. Betul. Yang ini juga sama. Ini sudutnya ada di mana kan gitu. Sama. Saya dulu juga kerjain ternyata udah saya pakai ini. Cuman lagi untuk lengan gajah itu harus benar-benar paham gimana lengan atau apa artian dari lengan. Gitu ya. Berarti yang dimainkan lengannya ya Pak ya, bukan ya proyeksi lengannya ya Pak Ipin gitu. Ya. Ya itu tadi yang saya nggak tangkap itu proyeksinya itu. Jadi tiba-tiba langsung ke 3/D aja. Ya, makasih Pak Ipin. Ya, lanjut. Oke. Lanjut kita ke soal yang keempat ya. Tegangan maksimum sumber bernilai tetap pada suatu rangkaian RLC, kemudian nilai daya rata pada rangkaian jika frekuensi dapat diubah. Ini ngomongin daya. Ngomongin daya ya. Nanti kita hubungkan sama apa ini. Nah, ini rangkaian harus bolak-balik RL. Kalau mencari XL itu kan nilainya omega. XC itu sama dengan 1/omega C, kan begitu ya. Kemudian untuk nilai Z-nya dan maksimum itu kan pakai nilai R kuadrat plus XL ini XC ini D, kan begitu. Oke. Kalau kita lihat begini ya, Bapak Ibu, omega ya, kita melihat omega. Sudutnya berubah-ubah.
Kita lihat terbesar saat bernilai kapasitif. Terbesar saat bernilai kapasitif. Kapasitif itu maksudnya kan XC itu dominan kan? Lebih gede. Kalau ini nilainya positif, nanti akan berpengaruh ke Z. Maksudnya ini dominan ya, berarti Z-nya akan nambah. Iya enggak? Begitu dengan XL. Jadi bisa bersifat kapasitif maupun bersifat induktif, nanti akan menambah nilai Z-nya. Kalau kita bandingkan dengan ketika bersifat resistif, kan ada 3. Bersifat kapasitif, induktif, sama resistif. Resistif. Kita lihat ini aja deh. Z sama R kan inilah ya. Kalau ini ada nilainya, maka nanti Z-nya kan nilainya besar gitu ya. Dibandingkan ini nggak ada nilainya sama sekali. Dan Z itu akan sama dengan R gitu. Kalau bersifat resistif. Terus kita pakai persamaan ini. P sama dengan I kuadrat dikali dengan Z. Kuadrat dikali dengan Z. Bisa seperti itu atau bisa juga cuman kalau I kuadrat dikali Z, nanti kita masih kebingungan I-nya itu bagaimana. Kita pakai yang P kuadrat per Z. Nah, kalau ini nggak berubah-ubah, ya kan? C-nya ini kan sudah tegangan bolak-baliknya si rangkaian. Nah, cuman kita lihat hubungan saja. P berbanding terbalik dengan Z. Kalau Z-nya kecil, berarti P-nya besar. Kalau Z-nya besar, berarti P-nya itu kecil. Nah, Z-nya itu kecil itu pasangan. Kalau pas resistif, ya resistif, ini nanti ini besar ya. Z-nya maksudnya, Z-nya itu mengecil, maksudnya kecil gitu aja ya, kecil. Dan yang kapasitif maupun yang induktif, ini sama aja ya. Ini sama-sama menambah nilai Z kalau dibandingkan dengan yang resistif. Oke ya, berarti yang paling kecil Z-nya itu ketika resistif. Z kecil resistif ya, kecil ya. Tapi dengan P-nya berarti P-nya itu akan bernilai maksimum. Makanya jawabannya itu kalau kita cek ya, akan bersifat kapasitif. Enggak ya, kecil saat akan bersifat resistif. Besar saat rangkaian resistif. Nah, ini terbesar saat rangkaian bersifat resistif. Jadi Z-nya ini kecil ketika resistif. Kalau berarti itu maka jawabannya untuk nomor 4 itu yang D. Silakan yang mau screenshot atau yang nanya-nanya dulu. Kalau ada saya hapus. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, lanjut ya. Terus yang nomor 5. Sebuah bola masanya 1 kg dari ujung papan miring yang panjangnya 100 cm. Bagian atas papan sepanjang 40 cm. Sangat licin dan sisinya cukup kasar. Ketika papan dimiringkan pada ketinggian 60 cm dari lantai, balok meluncur pada papan dan berhenti tepat ketika akan menyentuh lantai. Gaya gesek rata-rata papan terhadap balok adalah
Soal ini cara bisa kita pakai usaha energi, boleh pakai manual. Pakai manual itu kelamaan. Ya, saya tuliskan yang nomor 5 ini. Yang ini 60 cm, kemudian ini 120 cm. Kasar. Ini licin. Ini bahannya dari sini. Nah, pas di sini. Banyak soal lagi. Saya jawabannya salah. Iya, ini salah. Nah, ini kan 120 cm ya. 100, berarti ini 40. Berarti ini 8 cm. Ini saya simbolkan S. Nah, ini kita penting di sini nanti. Kemudian usaha energi ini harus kita cari ini tinggi berapa ini. Nah, ini tinggi. Tapi kita pakai proyeksi ya. Ini sudutnya ini sebenarnya bisa kita tebak ya. Ini 60, ini kan 120, ya kan? Berarti secara sin theta itu kan 60 per 120. Jadi berarti kan nilainya sama. Pasti nilainya 30 derajat. Kan gitu. Itu kalau kita cari sudutnya. Tapi untuk pakai cara kayak gini enggak perlu. Kemudian, nah ini haknya. Kan setengahnya nih. Nah, bos namanya. Sepertiganya ya. Sepertiganya. Itu kan sepertiga dari 120. Atau kita boleh pakai seperti ini sehingga H sama dengan 40 sin 30. Berarti nilainya 20 cm. Oke, begitu ya. Terus ini gaya gesek kita mulai bergerak ke bawah karena arahnya kan ke bawah ya. Terus ini ada gaya beratnya ini ke bawah. Ini ya, saya simbolkan. Terus kita uraikan juga. Jadi theta ini G cos theta. Ini kan G sin theta. Oke. Terus kita pakainya usaha energi. Usaha energi. Saya tulis begini aja ya. W sama dengan kita delta apa namanya delta EP. Cuman karena di sini kan ada kecepatannya, di sini kan kecepatannya 0, di sini kecepatannya kan tidak 0, berarti ini bisa kita cari dulu ya. Ini ya, V-nya kan belum ada tuh ya. V seperti biasa ini pakainya 2GH. Berarti 2 dikali 10 kali H-nya itu kan jadi meter ya, bukan 0,2. Ini 0,2 meter, berarti ini sama dengan 4 di akar, sehingga nilainya 2 meter. 2 meter per sekon. Oke. Usaha itu jumlah gaya bekerja tapi dengan 20. perbedaannya kan di sini.
MB sin theta ini nilainya positif. Dikurangi sama dengan D sama dengan kurang terus sama dengan awal dikurangi awal kan? Akhirnya kan 0. Yang ini kan cepat 2. Berarti saya tulis gini ya, 0 dikurangi setengah MV kuadrat. Nah, ini. Nah, tinggal masuk aja. Untuk M-nya 1 kilo ya. M 1 kilogram. Berarti 1 dikasih 10 sin 30 berarti setengah min FB, terus S-nya itu 80 berarti ini 0,8, kemudian min setengah masanya 1, ini kan di kuadrat, jadi 2 kuadrat gitu ya. Jadi coret aja, min 21 ini bagi 2. Berarti ini 5 min FB 58 terus min 2 20 dibagi 8 min saya tulis gini aja deh 8 berarti 5 min FG ya. Ini 20 dibagi 8 itu 2,5 berarti ini min 2,5 ini atau enggak FG-nya aja kita pindahin tidak terlalu panjang. Berarti ini FG-nya di sini. Ini kan min jadi ini pindahin berarti ini 5 ditambah ini 2 kan 2,5 berarti FG-nya sama dengan 7,5 Newton. Jadi jawabannya yang ada pertanyaan Bapak untuk ini usaha energi dan cara pengerjaannya berbeda dengan kita cari percepatan, ya kan? Cari apa namanya? Cari kecepatan masih lebih. Ada pertanyaan? 5 bagi 2 2,5. 2,5 hasilnya gitu ya? Ya, ini 2,5 plus nah, ini kalau nggak ada, ayo kita lanjut aja ke soal yang berenang. Itu soal tentang apa namanya? Soal tentang ujian gitu ya. Masuk fisika modern. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling membuat terus. Salah satu logam memancarkan gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 1200 nanometer. Suhu logam pada panjang gelombang tersebut dengan tetapan di 13,3 adalah panjangnya 1200 nanometer, kemudian tetapnya kita tulis C silahkan. Itu nilai kali merupakan 3 meter Kelvin. Bukan mili Kelvin ya, tapi meter. Yang ini sama dengan 1200 kali 10⁻⁹ meter. Nah, kalau kita seandainya lupa rumusnya, kita lihat tetapannya aja. Ini tetapan. Tetapan. Ini kan meter. Meter miliknya siapa? Ini apa ini? Kelvin. Miliknya siapa? Miliknya suhu. Berarti C itu bisa ditulis lambda dengan T. Gitu ya. C sama dengan lambda dikali T. Kalau mau mencari T itu sama dengan C dibagi lambda. C-nya sama dengan 3 kali 10⁻³ per itu 1200 atau enggak ini saya tulis 12 kali 10⁻⁷ aja.
Merah bagi 1 bagi 3 4 berarti sama dengan naik ya. 7 kurangi 3 sama dengan 7 kurangi 3 4 berarti 10.000. 10.000 dibagi 4 2.000. Terputus ya Bapak Ibu. Videonya Apa? terputus. Iya. Sinyalnya Pak kayaknya. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut aja. Ini ada medan listrik ya. Caranya ke tangan. Ini begini, medan listrik. Terus Pak Ipin, maaf. Apa yang nomor 6 itu konstantanya 3 kali 10 min 3 mili Kelvin ya Pak ya? Mili apa itu? Meter. Nih, teman satuan C. Astagfirullah. Makanya enggak. Oke Pak, siap-siap. Saya kira tadi mili, jadi dijadiin 10 pangkat min 6, enggak nemu jawabannya. Oke Pak, lanjut. ini titik A, terus titik L-nya ada di sini. Ini L, ini jaraknya 4 cm. Terus ini jaraknya 3 cm. Ini 3 cm nih semuanya. Panjang ke bawah. Terus ada titik lagi M, ini M. Ini ya. Miring. Coba aja deh. Ini titik KLM. M ini ya. Ini segini. 3 ini sambain ya, kelihatan. Nah, seperti ini medan listrik. Medan listrik itu layarnya berapa? 100 Newton per meter. 100 Newton per meter. Per kolom ya, ada nilai 1 kolom. Usaha yang digunakan untuk memindahkan kuantitas sebesar 1 kolom yang terletak pada titik A, kemudian dipindahkan menuju ke titik M, lalu menuju ke titik L. Ini prinsipnya gini ya. Ini kan medan, namanya medan listrik. Medan listrik. Kapan ada usaha, kapan tidak. Jadi gini. Kalau secara titik ya, titik medan listriknya itu tidak berubah ya, tidak berubah, maka tidak ada usaha. Maksudnya gimana? Gini, titik sama N ya, ini tidak ada perubahan medan listriknya. Kayak gini, di sini. Ini ada usaha, meskipun ini dari L dipindahin ke N nggak akan ada usaha. Tapi kalau dari K ke L kayak gini, ini ada usaha. Ya, jadi ngukurnya itu ngukur panjang yang sejajar dengan E-nya. Sejajar ya, bukan yang tegak lurus. Kalau dari K menuju ke L berarti jaraknya itu 4 ya. Atau bisa jadi itu menganalogkan seperti ini. Kayak energi potensial ya. Kayak energi potensial, misalkan kita ini mau memindahkan barang. Ini posisi ini dari tanah. Nah, misalkan ini tangga seperti ini, mau dipindahkan ke atas. Ada 2 cara memindahkan. Pertama, lewat tangga, ya, sampai sini, taruh bendanya di situ. Kedua, langsung aja nggak usah pakai tangga, ya, langsung lewat di samping-sampingnya sini, nanti langsung ditaruh di atas. Secara usaha itu nilainya sama. Ini yang dinamakan
konservatif. Ada gaya konservatif, ada gaya non konservatif. Jadi kalau gaya yang konservatif itu tidak dilihat dia itu mau lewat mana. Yang terpenting adalah secara perbedaan, kalau ngomongin secara perbedaan tinggi, yang penting adalah tingginya sama, berarti usahanya sama. Mau lewat tangga, mau langsung, berarti secara usahanya sama. Begitu ya. Begitu juga dengan yang ini, termasuk yang konservatif. Jadi kalau dari K mau ke N, habis itu mau ke airnya ke L, ini berarti jaraknya itu yang dilihat adalah 4 cm. Ini yang perpindahannya 4 cm. Bukan ini sampai sini, bukan. Oke ya. Tapi kalau kita mau pindahkan dari L sampai N, nih, kita tegak lurus nih, tegak lurus ya. Berarti tegak, maksudnya lurus samanya. Berarti ini tidak melakukan usaha dari L ke N, tidak melakukan usaha. Langsung untuk usahanya W sama dengan I dikalikan apa namanya delta V gitu kan ya. Delta V beda potensialnya, karena beda potensialnya nggak ada, delta V itu bisa kita bisa cari lewat I dikali E sama R-nya. Jadi langsung aja dikalikan. R itu yang ini ya. I-nya 1, E-nya 100, R-nya 4 cm. 4/100 ya. Jadi meter, ini coret aja, sehingga W-nya sama dengan 4 Joule. Begitulah kira-kira Bapak dan Ibu ada yang kita bisa monggo acungkan jari aja. Kalau sudah betul ya. Jadi jawabannya itu yang E. Lanjut kita ke soal yang nomor 8. Sistem gas melalui proses yang diilustrasikan seperti pada gambar. Kerja yang dilakukan oleh sistem pada siklus tersebut adalah, saya gambarkan dulu ya siklusnya. Ini. Nah. 2, 4 jadi 3. 2, 4, 1, 3. Ini satuannya liter, yang ini satuannya atmosfer. Yang ditanya usaha satu siklus. Cara cepatnya ini kita cari aja luasnya. Dengan ini kan bentuknya segitiga, jadi setengah, alasnya itu 2, kemudian tinggi 2 juga. Cuma hati-hati ya, ini kan meter. Berarti 2 kali 1 pangkat 3, kemudian ini 2 ampere, 1 pangkat 5. Ini bisa coret, sehingga ini nilainya 200 Joule. Nah, di situ ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Ini caranya. Grafik ya. Ada garis yang posisinya di atas, ada garis yang posisinya di bawah. Yang di atas yang mana? Ini atas berarti yang ke kanan bawah. Terus yang bawah ini ke bawah. Kalau ini nggak masuk itu karena ini nggak berusaha. Kita bandingkan aja, bandingkan. Maksudnya kita lihat yang di atas itu yang ke kanan atau yang ke atas? Yang di atas, yang di atas. Yang di atas apakah ke kanan? Kalau kanan, kalau di atas ke kanan berarti nanti usahanya nilainya positif.
Tapi kalau yang di atas itu ternyata ke kiri, maka ini nilainya negatif. Kalau misalkan kita balik ini ke kanan atas, berarti ini nanti arah nilainya negatif. Gitu. Ini aja Pak, kalau putarannya searah jarum jam positif, kalau berlawanan arah jarum jam negatif, itu aja. Oh gitu. Boleh juga Pak. Masuk juga. Masuk juga ya. Searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam. Oke ya, masuk. Boleh juga ya. Jadi searah jarum jam dan positif. Kalau berlawanan jarum jam berarti nilainya nih. Oke, bisa. Oke. Iya, bisa. Sip. Terima kasih Pak ya. Penambahannya ilmu. Terus nomor 9. Nomor 9, peluruhan radioaktif merupakan proses yang terjadi pada isotop unsur tidak stabil untuk membentuk partikel baru dengan melepaskan emisi partikel peluruhan P32 menjadi S32. Terjadi dengan cara isotop. Kalau isotop itu berarti ada bagian yang sama. Oh iya. Untuk yang nomor 9, ini harus melihat, harus tahu di sistem periodik unsur. Saya agak lupa nih ya, sistem periodik unsur. P-nya, saya lupa. Nomor atom sampai-nya juga nomorannya. Singkat cerita ya nomor 9, saya lupa P sama S-nya. Jadi nomor 9 itu jawabannya yang ini jawabannya ya. Jadi itu melepaskan elektron satu antineutrino. Kalau kita tahu sistem periodik unsur, nah bisa saya kasih. Saya agak lupa nilainya itu. Lanjut kita ke soal yang nomor 10 ya Bapak Ibu. Langsungnya silakan yang screenshot dulu. Sudah screenshotnya? Nomor 8 jawabannya apa jadinya Pak? Oh iya, nomor 8 itu jawabannya yang positif Bu, positif. Berarti jawabannya D. Jawabannya D ya. Nah. Bisa pakai cara seperti ini, berlawanan jarum jam berarti nilainya negatif. Untuk namanya arah siklusnya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya hapus ya. Yang lagi connect dengan internet, untuk yang ini silakan dicari di sistem periodik P sama S ya, fosfor sama sulfur nilainya berapa? Nomor atomnya ya. Yang nomor 10,
Gas ideal mengalami proses termodinamika seperti ditunjukkan oleh gambar. Proses AB merupakan proses isotermi. Kemudian AC adalah adiabatik. Pernyataan yang benar pada proses ABC. Nomor dulu ya. Ini ABC. A, B, C. Isotermik sama adiabatik itu sama-sama umum, cuman yang ini agak curam. Ini isotermik. Ini adiabatik. Yang ini isotorik. Isotorik tidak berubah, tidak berubah. Volume, nggak usahanya ya. Pernyataan yang benar dari proses ABC. A, B, C. A, B, C. Kalau pas BC ini tidak ada usaha. Kalau AB itu ada usahanya ya. Tapi usahanya nilainya negatif. WAB nilainya negatif. Kalau BC nilainya 0. Kita cek ini nanti berhubungan sama Aibin. Ya. Bisa nggak kalau misalkan itu kan dari proses A, B ke C terjadi penyusutan, volumenya kan menyusut. Kalau volumenya menyusut berarti suhunya suhunya turun atau melepas kalor atau suhunya turun. Jadi jawabannya A, benar nggak sih? Langsung gitu aja. Pakai harus ke usaha kah gitu loh. Iya, jadi kita harus ya. Kalau ini kan suhunya sama dia, suhunya sama. Ya, tidak mengubah. Artinya kan kalau suhunya sama kan energi kalornya itu 0. AB itu energi kalornya 0. Ya. Kalau kita lihat secara hukum hukum termodinamika 1 ya khusus AB. Tapi ya, berarti AB-nya kan ini. Terus I-nya, AB-nya itu nilainya 0. Kok nilainya 0? Ingat. I itu kan ada yang nilainya yang ini loh Pak, MC delta T. Ya, ini ada suhu. Nah, kalau tidak ada perubahan suhu, ya, ini kan delta T-nya 0. Delta T-nya 0 berarti T-nya itu nilainya 0. Nah, untuk AB. Terus untuk maksudnya T-nya. Kalau secara hukum termodinamika 1 W, I itu kan sama W plus delta U. I-nya kan 0. Nah, terus ini W-nya itu kan berapa nggak tahu ya. Plus delta U. Kayak gini. Itu yang AB. Kalau yang B nanti lain lagi. U-nya 0. U-nya 0. Kemudian Bapak mau nanya, isotermal atau isotermik itu kan suhunya konstan. Kalau suhunya konstan, otomatis delta U-nya yang 0. Kalau delta U-nya yang 0, maka Q sama dengan W. Oh iya. Delta U itu dirumus dari U, nilai U energi dalam. U itu adalah 3/2 kT. Di T-nya itu ya Pak Yudi ya? Iya.
Jadi yang 0 itu bukannya bukan kalornya, tapi delta U-nya 0. Makanya tadi saya bisa langsung menyimpulkan bahwa dari proses A ke B itu kan terjadi penyusutan. Kalau terjadi penyusutan berarti W-nya kan terjadi penyusutan berarti kan usahanya negatif tuh. Kalau usahanya negatif berarti sistem kehilangan kalor dong, menyusut. Bukan pendekatannya pakai pendekatan kalor jenis, enggak, bukan. Oke ya. Salah ini tadi. Maaf ya, ini untuk nomor 10 ya. Ke poinnya aja ya, biar kita ketemu sama sistem gas ideal melepaskan kalor. Melepaskan itu kan W-nya. Kalau sistem kehilangan kalor, maka Q-nya negatif. Kalau Q-nya negatif, otomatis W-nya negatif. Coba Pak, yang Q sama dengan W plus delta U, yang bawah itu tolong dihapus dulu. Yang ini ya? Yang bawah. Nah, sudah. Delta U sama dengan 0. Jangan dihapus. Q sama dengan W plus delta U. W plus delta U. Yang ini 0. Sudah. Kalau sudah delta U 0. Maka untuk isotermis, rumusnya adalah Q sama dengan W. Kalau Q sama dengan W, boleh dong min Q sama dengan min W. Kalau Q sama dengan W, itu artinya sistem melakukan kerja. Artinya W-nya positif. Kalau W-nya positif, maka Q-nya positif. Kalau Q-nya positif, berarti sistem diberi kalor. Kalau W-nya menyusut, artinya lingkungan melakukan kerja. Kalau lingkungan melakukan kerja, berarti W-nya negatif. Kalau W-nya negatif, otomatis Q-nya negatif. Kalau Q-nya negatif, berarti sistem kehilangan kalor. Paham nggak? Paham. Energi dalam sistem gas ideal dalam sistem gas ideal tetap lingkungan melakukan produksi gas ideal. Oke. Nah, untuk nomor 10 kalau kita lihat weight-nya. Begini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita lihatnya itu ABC, ya, ABC. Bukan melihat AB aja ya. AB ke C. Kan gitu. Kalau yang AB ini pasti ini untuk yang AB. Tapi untuk yang BC dengan W plus delta U dengan ini 0 plus delta U. Jadi pas di sini Q-nya sama dengan B. Tapi kalau pas BC itu sama dengan Q dengan delta U. Oh ya, ini mungkin BC. Tapi kalau kita melihat keseluruhan, Q-nya kita nggak tahu ya. Q-nya itu apa namanya? Ya terutama ini. Delta U-nya ini kita nggak tahu. Apakah ini nilainya positif atau nilainya negatif? Nilainya berapa? Misalkan nilainya negatif. Negatif berapa? Positif berapa? Kan gitu ya. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan A, B sampai C, kita tahu dari A, B, C
W, A, B, C. Ya, ini kan kayak ya, berarti negatif. Ini itu negatif karena berlawanan jarunya. Negatif ya. Negatif itu artinya apa? Sama seperti tadi. Berarti kalau W-nya negatif artinya sistem usaha atau bisa juga lingkungan melakukan usaha. Sistem usaha atau lingkungan melakukan usaha pada sistem, pada ideal. Berarti jawabannya itu yang paling tepat itu yang D. Nah, secara keseluruhan ABC. Begitu ya kira-kira Bapak dan Ibu. Ada yang didiskusikan lagi. Kemudian kita lanjut saja soal yang 11. Kawat persegi panjang diletakkan dekat dengan kawat lurus yang berarus seperti duduk oleh gambar. Mulai T sama dengan 0 sampai dengan A. Arus listrik ditambah secara linear sehingga sampai 2I. Kemudian mulai T sama dengan T sama dengan harus ditekan. Selanjutnya T sama dengan D sampai T sama dengan C. Sehingga kembali pada interval waktu selama induksi yang induksi pada antara. Jadi ini nggak ngitung sebenarnya, ini konsep dasar aja. Saya ambil persamaannya giginya itu sama min n delta v per delta t. Juga ini min n dv per dt. Sedangkan v sama dA cos theta. Oke. Saya sini apa itu V? Itu adalah flux magnetik. Flux magnetik itu garis-garis yang menembus secara lurus bidang. Kemudian B-nya medan magnetik, A-nya luas, ini sudutnya yang kita bentuk. Nah, singkat cerita, supaya terjadi GDL induksi, ini namanya GDL induksi, salah satu syaratnya adalah syaratnya yang terpenting ada perubahan flux magnetik. Ada perubahan flux magnetik. Supaya terjadi perubahan flux magnetik, ya, terjadi perubahan V-nya. Bisa B-nya yang berubah, bisa A-nya, bisa sudutnya. Kalau untuk soal yang nomor 11 ini, B medan magnetnya itu berubah ya, berubah. Awalnya ada listrik, maka ada medan magnet. Kan dinaikkan ya, dia akan berubah nilainya, bertambah B-nya. Setelah itu B-nya turun seiring dengan I-nya diturunkan. Ingat gini ya, Bapak Ibu, B itu untuk yang kawat lurus kan min 0I per 2pi A. Nah, saya bicara di sini ya, I-nya. B kan sebanding sama I. Kalau I-nya bisa, B-nya B-nya kecil kan, B-nya tadi kan diperbesar dari 0 sampai 2I. Emang dari I sampai 2I, dari I sampai 2I kan berubah, ditambah. Habis itu dari interval AB, I-nya itu I menjadi 2I. Itu dari 0 ke A. 0 ke A. Ini I menjadi 2I. Kemudian dari B
menjadi C, dari B ke D, itu berarti menjadi I. Ya. Sehingga terjadi perubahan medan magnet. Kalau berubah berarti terjadi perubahan flux magnetik. Sehingga jawaban untuk A yang nomor 11 adalah yang A. Begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ngerti lah, ini dasar banget sih sebenarnya. Terus lanjut kita ke soal 12. Diketahui dua buah balok bermasa 3 kg dan kg yang berada di atas lantai kasar dengan gesek 0,1 didorong dengan gaya sebesar 16 Newton. Besarnya gaya kontak antara balok-balok yang saling bersentuhan tersebut adalah, saya gambar ya. Ini balok A, ini balok B. Balok A-nya itu sama dengan 3 kg. Balok B-nya sama dengan 5 kg. Dan mu-nya sama dengan 0,1. Ada gaya menarik ke kanan, nilainya itu 16 Newton. Yang ditanyai gaya kontak. Kontak itu sama dengan gaya yang didengar oleh A itu nekan ke B. Kalau nekan ke B berarti B juga nekan ke A. Itu namanya reaksi. Nah, pertama kita bisa mencari percepatannya dulu. Percepatan dengan saya tulis di M gitu ya. Ini kan ada gesek FGA, ini juga ada gesek FGB. Nah, kalau kita langsung masukin aja berarti FGA dikurangi FGB. Per masanya di total berarti MA ditambah MB. Berarti kecepatannya adalah F-nya itu 16 min FGA-nya itu kan mu kali WA, berarti 30 Newton min 0,1 mu kali berarti 50. Di 50 nih per 3 ditambah 5. Berarti 16 dikurangi per 8. 16 dikurangi 8, 8 dikurangi 8, 1. Berarti meter per sekund. Nah, untuk mencari gaya kontak, bisa kita melihat di A, bisa kita lihat di B. Misalkan kita lihat di B ya, ini kan gaya gesek B. Nah, gaya kontaknya berarti arahnya ke kanan. Misalkan B A aja. Jadi F-nya sama dengan Newton yang kedua lagi, sigma F sebenarnya kali jadi FBA dikurangi FGB sama dengan MB dikali A. Berarti FBA sama dengan FB-nya ini nilai positif tambah MB-nya itu 5 kali 1 berarti sama dengan 10 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu-ibu? Kalau nggak ada, saya lanjut. Aduh. Ada pertanyaan? Lanjut Pak. Udah pusing. Pusing 3 dulu. lagi. Nomor 13 ini saya cara sendiri. Ini cara biasa aja. Mau cara yang kalau mau, kalau saya ya, cara langsung 3/4. Tuh poin pahamin. itu nilainya kan 10 Newton. Udah sore.
Ini jam 5 ya. Sebentar lagi caranya itu seperti ini Bapak ada di buku ya. Untuk yang nomor 12 ini gaya totalnya 16 kan. Nah, 16 ton ini dia mendorong total massa kan 8 kg. 3 sama 5. Nah, kalau kita potong cuma ya B-nya, berarti kan dia hanya mendorong B aja, ya kan? Mendorong B berarti dia itu berapa gayanya? Masanya kan 5 kg ya. Nah, ini misalkan FDA ya. Ini FDA berapa gitu ya? FDA-nya berapa? Bisa kita pakai bandingan seperti ini. FBA per F total sama dengan 5 per 8. Berarti FBA F totalnya 16 ini 5 per 8. Ini coret 1 ini 2 kali silang maka dapat 10 juta. Ini kalau misalkan nggak tertarik ya udah nggak apa-apa. Lanjut aja ya nomor 13. 13 silinder pejal dengan jari-jari 5 cm, masanya 0,25, tidak bertranslasi dengan kelajuan linear 4 meter per sekon. Tentukan energi kinetik silinder. Selain bertranslasi, silinder juga berotasi. Nah, ini untuk energi kinetik total. Energi kinetik total setengah V kuadrat. Nah, ini tinggal kita setengah plus A. Nah, kalau K-nya itu apa maksudnya Pak? K-nya itu koefisien inersial. Koefisien inersial. Ini pejal ya, bola pejal. Nilainya I-nya kan 2/5 R kuadrat. Ini maksudnya K-nya. Jadi untuk EK totalnya, EK total sama dengan setengah. Di situ 0,25. Saya tulis 4 aja ya. Kemudian V-nya itu 4 kuadrat, kemudian ini 1 plus K-nya ini 2/5. Ini 8, 16 bagi 8 berarti 2. Jadi 1 plus 1 tambah 2/5 itu kan 7/5. 5 ya. Berarti 2 kali 7 14 bagi 5 itu 2,8 joule. Salah. Silinder pejal. Silinder pejal itu setengah. Oh iya. Bukan bola ya? Itu bola pejal itu 2/5. Saya bacanya tadi bola pejal, ternyata silinder pejal. Salah. Maaf Pak. Saya bacanya kok bola pejal. Ini 2, lagi tadi kan 3/2 ya. Coret aja ya. Sama dengan 3 ya. Nah, udah ya berarti. Jadi nomor 13 jawabannya yang C. Oke. Lanjut ya, kita ke soal nomor 14. Posisi balok A di Sulaman di pengamatan ditentukan pada jarak berikut. Kapan balok A memiliki kecepatan yang sama dengan balok B? Nah, jadi gini nih. Ini kita harus teliti di gambar aja ya. Karena kan yang ditanyain itu adalah kecepatan. Kecepatan ya secara umum kita bisa tulis delta X per delta T. Delta X ini berarti kan posisi ya. Ini saya jabarin berarti ini X2 min X1 per T2 min T1. Dan berarti bapak-bapak dan ibu-ibu harus melihat dari itu dia memiliki jarak atau pindahan pas posisi kapan? Kalau saya lihat itu antara detik kedua sampai detik ketiga. Ya.
detik 2 sampai detik ketiga itu jarak yang ditempuh itu sama. Maka pas waktu tersebut itu memiliki kecepatan yang sama. Jadi jawabannya yang D saat 2 dan 3 memiliki jarak sama. Maksudnya memiliki perpindahan yang sama. Pindah yang sama. Terus yang nomor 15 2 kg bergerak ke kanan dan kecepatan 10 dan benda B bermasa 1 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 juga, dia terjadi tumbukan. Jika koefisien tumbukan dua benda 1,5, maka energi benda B setelah tumbukan adalah, ini sebenarnya cara ibu-ibu ya, cuman ini saya hitungnya. Cara pengerjaan yang pertama itu pakai cara hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Pakai cara baru. Kemudian yang kedua kita pakai rumusnya koefisien inersia. Koefisien inersia. Koefisien restitusi. Ya, yang nilainya E itu ya E berapa ya? Kalau ini yang nilainya MV 1 sampai 2 sampai dengan MV 1% dan seterusnya itu. Baru nanti tinggal disubstitusi atau eliminasi. Nah, setelah itu nanti kita bisa menemukan satu aksen sampai 2 aksen. Nah, kalau mau cara yang lebih cepat, A sama B. A bergerak ke kanan. PA 2 meter per sekon. Terus B-nya bergerak ke kiri sama yaitu 10 meter per sekon. PB sama dengan 10 meter per sekon. Ini MA sama dengan 1 kilo. MB sama dengan, wah ini 2 kilo yang di 1 kilo. Kalau saya ngerjain begini, Bapak-bapak, Ibu, saya cari C dulu. C sama dengan, Bapak, di soal kecepatannya 10 semua. Hah? Oh iya, Pak. Nah itu. Tadi saya ngitung malah hasilnya pas substitusi 0 gitu karena 10-10 ya. 10-10 dikurang 10-10 0, jadi bingung saya tuh. Iya, 2 sama 10 ya. Arah, 2 sama, Pak, kasih arah. 2 sama 10 sama 1 sama 10 ya. Pusing nih berarti ini. 0,5 setengahnya. Pas dimasukin substitusi ke koefisien restitusi, ya 10 juga habis nanti. Oke. Pusing nih berarti. Cara kecepatannya ya, nilainya. Oke. C-nya itu jadi kalau pakai cara seperti ini ya modelnya. Rumus hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum sama koefisien restitusi itu kan nanti digabungkan, kita dapat aksen, PA aksen sama aksen. Nah, kalau pakai lain begini caranya. MB, MV per MM. Ya, berarti ini AA, BB, ini AB. MA sama dengan 2, PB, PA 10. Ini ke kanan ya. Terus plus MB-nya itu 1, lain ke kiri. Berarti per MA-nya 2 tambah 1. 20 dikurangi 10 itu kan 10. Ini kan 10 per 3 ya. Terus untuk mencari nilai
nilai VA aksen sama dengan C ditambah E dan turun C min VA. Ini ya. Yuk. C-nya itu 10/3. E-nya itu kan setengah. Dalam kurung C itu 10/3. Min 10 ya. 10 berarti ini kan 10 bisa ditulis 30/3 ya kan. Jadi 10 dikurangi 30/3 ini 20/3. Ini maksudnya. Karena ini pecahan ya. Jadi yang ini bisa kita tulis 30/3. Dan langsung aja hitungannya. 10/3 ditambah setengah. Berarti ini 20/3. Gitu ya. Kan cara-cara ini 10. Min 10/3. Berarti VA aksennya sama dengan 0 ya. Ini 0. Terus VB aksennya dengan C ditambah E dalam C min VB sama dengan C-nya 10/3, E-nya itu setengah, C-nya 10/3. Ini kan ke kiri berarti ini, berarti plus 10. Berarti ini 10/3 ditambah 30 berarti 40. 40/3 coret. Jadi 30/3. Ini 10 ya. Berarti ini 10 meter per sekund. Ada yang salah nggak? Kayaknya jawabannya. C per 3. 20 sebelum 10 3 ini 10 3 min 10 23 Betul, terus Pak, betul. Betul ya. Energi, maka energi kinetik B setelah tumbukan. Energi kinetik B setelah tumbukan. Energinya ya. Jadi semua harus ini harusnya nggak usah. Wah, rugi E A B aksen ya. Berarti setengah M V B aksen kuadrat. Berarti setengah MB-nya itu beratnya 1, PB-nya berarti 10 kuadrat ya. Berarti 50 Joule. Ini nggak usah nih, nggak terlalu lama. Jadi jawabannya itu ya. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini nggak usah sih. Ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan? Halo Bapak. Sudah jelas Pak. Sudah jelas. Sudah mungkin ya Bu ya. Tapi cara yang nomor 15 ini saya something new ini, baru tahu saya. Iya. Terima kasih ilmunya Pak Ipin. Itu rumus bimbel itu Pak Yudi. Karena saya ngajarin pakai cara begini aja. Maksudnya biar cepet. Kalau pakai cara begini biasanya masih pakai substitusi, masih pakai eliminasi kan, aman. Kayak begini biar cepat. Tapi ini nggak usah nih harusnya nih, nggak usah nih, nggak perlu langsung ke sini. Saya tadi nggak melihat. Begitu ya Pak. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Saya jadi paham kok Pak. Maaf, boleh tanya Pak? Kira-kira ada trik khususnya nggak Pak ya? Ini kan kecepatannya kedua benda sama. Apabila punya kecepatan sama, jadi massa tidak perlu diperhatikan apakah ada ke sana nggak Pak ya? Karena kalau saya tadi ya ambil jalan cepat sih Pak, ini kecepatannya sama, berarti setelah bertumbukan bakalan sama lagi. Ya udah VB sama dengan VB aksen. Tapi sebetulnya ada itu boleh nggak Pak ya? Kalau nih ya, kalau lenting sempurna berarti E-nya sama dengan 1 nih.
T-nya sama dengan 1, masanya misalkan sama masa A sama dengan masa B. Itu nanti kecepatannya tukeran. Misalkan gini, Iya. saya ambil Iya, tahu Pak. Kalau masanya sama, kecepatannya tertukar. Tapi Karena ini kan khusus nih hanya Pak. kekal. Dia tidak lenting sempurna kan Pak. Nah, ada trik khusus nggak Pak gitu? Ya, ini trik khusus deh, Bu. Ini udah trik khusus. Saya kasih yang Enggak ya, sebenarnya itu sudah terjawab itu yang tidak lenting sempurna. Terusnya itu lihat aja Bu Lenting Jasmine. sebagian. Masanya Kalau kan tidak lenting setengahnya. sempurna ya kecepatannya gabung dong, nempel. Masanya kan setengahnya, terus koefisien itu setengahnya, maka yang besar itu akan diam, yang kecil akan mental dengan kecepatan yang dari yang awal gitu. Itu kan koefisien restitusinya setengah, kemudian masa kan itu perbandingannya juga setengah. Jadi yang satunya yang besarnya nanti diam, yang kecil akan terpental gitu dengan kecepatan yang sama, arahnya berlawanan gitu. Oke Pak Amim, terima kasih. Sama-sama. ada yang ditanyain lagi mungkin sudah terjawab. Pakai cara begini semua jenis tumbukan itu bisa. Baik lenting sempurna, lenting sebagian, tidak lenting sama sekali. Cuman kalau yang lenting sama sekali itu satu persamaan itu dapat. Kalau yang tidak lenting sama sekali. Begitu ya kira-kira Bapak Ibu ya. Kayaknya hari ini kita cukupkan saja. Silakan Pak siapa tadi? Pak Gozali ya. Silakan. Ya Pak, siap. Pak. Siap.